Kisah seputar perjuangan Datuk Banjir melawan penjajah kala itu. Beliau juga memiliki air yang diklaim sebagai obat penyakit. Air tersebut bisa ditimba sendiri dari sebuah sumur sekitar 2 meter atau meminta ditimbakan. 2 batang pohon tumbuh di dekat sumur tersebut. 5 langkah dari sumur terdapat sebuah bangunan yang berisi 4 makam berderet. Di sudut paling gelap ruangan terdapat kereta tanpa kuda terparkir. Karomahnya beliau ini kan sebenarnya beliau adalah salah satu penyebar Islam juga kan di tanah Batavia yang dulunya memang dikejar dari tentara VOC. Dia langsung ke daerah Lubang Buaya menyebar Islam di situ. Nah, karomahnya beliau ini yang salah satunya jadi Jakarta ini kan dulu rawa. Batavia ini dulu rawa. Nah, karomahnya beliau salah satunya di daerah makam beliau ini nggak pernah banjir. Makanya dibilang Datuk Banjir. Itu salah satu karomah yang terbesarnya. Terus banyak orang yang ke sana juga menziarahinya untuk minta ya cepatlah dikabulkan hajatnya gitu loh. Ya salah satunya itu kenapa bisa dibilang Datuk Banjir itu karena sering kali saat terjadinya banjir besar di Batavia, di daerah Lubang Buaya ini jarang terkena banjir. Dan apalagi di makomnya itu memang kering gitu. Itu karomah-karomah para wali banyak karena mereka memang beliau ini kan kejaran dari tentara Belanda saat itu, ya kan? Kejaran Belanda saat itu, jadi dia mendapatkan satu karomah, doanya dia untuk tidak dilihat, jadi ditutupin. Satu desa yang dia dudukin itu ditutupin sama minta doa sama Allah Ta'ala, ditutupin sama beribu malaikat agar tidak terlihat dari serangan musuh-musuhnya saat itu. Gitu. Itu kebanyakan makam keramat seperti itu kan banyak mitosnya ya. Tapi kalau untuk berziarah yang penting sopan aja, mau warna apa, mau ini, yang penting menutupi aurat sama sopan gitu. Kebanyakan dari penziarah yang datang ke makam Datuk Banjir memiliki tujuan untuk berdoa, memohon doa restu yang maha kuasa melalui waliullah Syekh Syarif Hidayatullah. Semoga Allah semakin mengangkat derajat beliau dan juga semoga kita semua mendapatkan curahan keberkahan dan juga karomah dari Syekh Syarif Hidayatullah bin Syekh Abdurrahman. Amin ya robbal alamin. Hanya Allah yang lebih tahu. Kalau mayoritas pengunjung yang datang ke sini tuh biasanya untuk apa sih, Kak? Selain untuk berziarah? Ya sebenarnya kayak orang ziarah itu kan bahasa umum. Ya ada istilahnya, ada juga yang ziarah-ziarah istilah kita bermakmum doa dalam permasalahan-permasalahan dunia kan gitu. Ya kita sebagai yang ngurusnya itulah kewajibannya, meluruskan apa yang menjadi kesusahannya ya kan, keinginannya kan gitu. Karena tugas saya bilang itu tugasnya saya itu luar dalam ya kan. Yeah. Keluar juga terhadap lingkungan, siapa yang datang kita harus tahu. Ke dalam juga apa maksud tujuannya, supaya apa? Kita di sini nggak boleh menyesatkan orang gitu. Nah, untuk adanya pengajian sendiri tuh biasanya di hari apa Pak di sini? Malam Sabtu. Malam Sabtu. Kita adakan zikiran gitu, majelis zikir. Dan itu rutin setiap malam Sabtu? Insya Allah. Untuk pengunjungnya sendiri ramai biasanya di hari apa? Sebenarnya orang ziarah mas, sebenarnya kalau ziarah itu pada ngejarnya malam Jumat. Hari khusus sendiri di sini malam Sabtu kan. Nah, untuk malam Sabtu itu cuma pengajian biasa aja atau memperingati apa? Kalau hari-hari biasa ya kita hanya rutinan, istiqomah aja gitu. Untuk kita istilah itu. Pemirsa Ziarah Wali JEK TV dimanapun Anda berada yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam adab berziarah tentunya ada tata cara ziarah yang dibenarkan secara syariat agama Islam. Karena kadang-kadang orang ada yang banyak salah ketika berziarah kepada makam para wali. Mereka meminta kepada para wali dan itu bentuk kemusyrikan dan kesyirikan dan tidak boleh di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ziarah wali silahkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ziarahlah. Karena dengan ziarah akan pertama
mengingat atau kita banyak mengingat atas kematian. Yang kedua, dengan berziarah kepada makam para alimil ulama, para wali akan membawa keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, tata cara ziarah yang baik adalah ketika kita berziarah kepada makam para orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa harus punya adab, memakai pakaian yang menutup aurat, menjaga daripada ucapan, lisan dan lain sebagainya, dan senantiasa berharap ziarah ini tentu adalah amalan sunnah, bukan tujuan meminta kepada kuburan para wali Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan salam kepada para wali Allah di kuburnya, dan lalu kita mendoakan para wali Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, tidak ada satupun manusia yang luput dari kematian. Namun satu hal yang membedakan kita di mata Allah Subhanahu wa taala setelah kita wafat adalah kebaikan, ketaatan, dan manfaat kepada sesama serta terhadap agama. Ikuti kembali kisah para wali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.